Nah, nanti kita bahas apa itu asbab atau apa itu tajrid. Ini kita gambarkan dulu aja. Kalau asbab itu tingkatan yang bisa dikatakan lebih rendah, kalau tajrid itu dikatakan tingkatan yang lebih tinggi. Gitu aja gambaran mudahnya ya. Nanti kita jelaskan. Kata Buya Syakur, kekasihku tidak pernah berinisiatif untuk melakukan apapun. Ya, dia hanya menunggu perintah dari Allah. Jadi udah nggak ngelakuin apapun, inisiatif apapun udah nggak ada. Tapi dia selalu siap siaga ketika ada perintah dari Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke pembahasan tajrid. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Ini harus dipahami betul-betul ya. Ngaji tasawuf itu bukan dengan logika, tapi dengan hati. Termasuk syahwat yang sangat samar. Syahwat tapi samar. Hampir nggak kelihatan. Tapi syahwat. Ketika kita pingin pada posisi tajrid, sementara kita ini masih dalam posisi asbab. Kita pengen naik ke tingkatan yang lebih tinggi, sementara kita masih berada di bawah tingkatan yang rendah. Ini contohnya asbab, ini contohnya tajrid. Ini kita di sini. Kita pengennya tuh langsung ke sini, nggak ke sini dulu. Itu tandanya berarti kita kena syahwat. Kemasukan syahwat. Wa iradatuka al asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Ketika kita pengen jadi makom asbab, sementara oleh Allah sudah diposisikan di makom tajrid, itu berarti kita mundur dari cita-cita yang tinggi. Ada kemunduran cita-cita. Kita nih udah di sini, udah tinggi. Ya. Malah kita pengennya turun ke bawah. Berarti kita itu orang yang lemah. Nggak punya cita-cita. Cita-citanya lemah. Nah, nanti kita bahas. Apa itu asbab atau apa itu tajrid. Ini kita gambarkan dulu aja. Kalau asbab itu tingkatan yang bisa dikatakan lebih rendah, kalau tajrid itu dikatakan tingkatan yang lebih tinggi. Gitu aja gambaran mudahnya ya. Nanti kita jelaskan. Qultu at-tajridu fil lughat huwa taqsyid wal izalah. Tajrid itu secara bahasa adalah mengupas dan melepaskan. Mengupas dan melepaskan. Kita contohnya mau makan salak, dikupas nggak? Dikupas. Dihilangkan nggak kulitnya? Itu namanya tajrid. Taqulu jaradtu thawb azaltuhu anni. Atau bisa dicontohkan, saya melepaskan baju, lalu saya menanggalkannya. Wa tajarrada fulanun azala thawbahu. Atau si fulan itu melepaskan bajunya. Wa jaradtu al-jilda azaltu syi'rahu. Atau aku melepaskan kulit, maka rambutnya akan hilang. Jadi kalau secara bahasa tajrid itu mengupas dan melepaskan. Wa amma inda sufiyah, adapun menurut ahli sufi tajrid itu ala salasati aqsam, ada 3 bagian. Langsung ini dibahas tajrid itu secara sufi. Nah, atau kita contohkan dulu lah biar sebelum kita membahas lebih dalam ini tentang 3 bagian tajrid. Makom asbab yaitu adalah orang yang masih melakukan kegiatan seperti pada umumnya manusia. Cari rizki dengan jualan, dengan usaha, ya, dengan kerja ke pabrik, dengan bisnis dan apapun itu. Itu namanya asbab atau
selalu melihat sesuatu itu ada sebabnya. Pengen kenyang, apa kira-kira sebabnya? Makan. Kalau pengen kenyang harus, pengen duit harus, itu sebab. Ini secara bahasa dulu ya biar paham ya. Api itu panas. Ketika ada rumah kebakaran, berarti sebabnya ada api. Ada hutan kebakaran, sebabnya ada api. Rumah pada roboh semua, sebabnya ada angin. Itu sebab. Selalu yang namanya makom asbab itu berkaitan dengan sebab. Oke. Nah, kalau tajrid gimana? Tajrid itu secara bahasa berarti sudah meniadakan sebab. Apa contohnya? Seperti Nabi Ibrahim. Ketika dibakar oleh Raja Namrud, apinya nggak berfungsi. Jadi dingin. Hukum sebabnya hilang. Ada orang nggak kerja, tapi banyak duitnya. Berarti apa dia? Hah? Jangan bilang nuyul ya. Beda lagi itu. Beda lagi. Ada tapi emang ada. Ada. Jadi tanpa sebab sesuatu itu terjadi. Itu namanya tajrid. Nah, nanti kita bahas. Tajrid itu kasarnya seperti itu. Ada 3 bagian. Tajarruda az-zahir, tajarrudu zahir faqat. Nah, ada 3 bagian. Yang pertama tajrid zahir. Zahirnya saja tajrid. Awil batin faqat atau tajrid batin saja. Au huma ma'an atau tajrid kedua-duanya. Nah, fatajridu zahir wa tarkul asbab ad-dunyawiyah. Tajrid zahir itu contohnya yaitu meninggalkan sebab-sebab duniawi. Tajrid zahir. Jadi udah nggak usah kerja, nggak usah usaha, nggak usah bisnis. Ya. Wa kharqul awaid al-jasmaniyah. Juga tidak seperti orang pada umumnya. Khariqul adat. Orang biasa tidur, dianya nggak tidur. Orang biasa makan, dianya nggak makan. Itu namanya tajrid zahir. Ini harus paham. Sebentar. Biar nggak salah paham sebelum masuk kajiannya. Apakah kita boleh langsung pada posisi tajrid saja? Nggak perlu asbab? Ya nggak bisa. Itu masuknya kita syahwat yang khofi. Ada syahwat di dalam diri kita. Berarti kita dikuasai syahwat. Kenapa nggak boleh? Ya karena kita masih umum dengan masih tidur nggak? Masih makan nggak? Masih ngopi? Masih ada nggak dalam pikiran? Kalau kita nggak makan, bisa kenyang nggak kira-kira? Nggak ada kan dalam pikiran itu. Kira-kira kalau kita nggak kerja nih, dapat duit, bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti dengan otomatis kita itu masih dalam makom asbab. Nggak boleh kita ujuk-ujuk orang pikirannya masih kayak gitu. Nggak boleh langsung, udah saya mah tajrid aja. Nggak perlu ngapa-ngapain. Ya nggak bisa, nggak bakal datang itu. Itu. Kalau kita belum bisa kayak gitu, ya berarti kita masih makom asbab. Itu gambarannya. Jadi biar nggak salah paham, saya mau langsung tajrid aja ya nggak bisa. Nah, tajrid itu tadi ada 3. Yang pertama tajrid zahir, kedua tajrid batin saja atau kedua-duanya. Ini beda kedudukan. Jadi dengan kata lain tajrid juga punya 3 kedudukan, 3 derajat. Yang pertama tajrid zahir yaitu meninggalkan sebab duniawi atau khariqul adat. Nah, wa tajridul batin. Ada tajrid batin, huwa tarkul alaik an-nafsaniyah wal awaik al-wahmiyah. Tajrid batin itu meninggalkan apapun yang berkaitan dengan nafsu dan yang berkaitan dengan waham. Waham itu
prasangka, praduga. Udah nggak punya praduga jelek. Udah nggak ada nafsu. Udah nggak ngikutin nafsu. Itu namanya tajrid batin. Wa tajriduhuma ma'an wa tarkul ala'iq al-batiniyah wal awaidil jasmaniyah. Nah, kalau tajrid keduanya zahir batin, yaitu sudah meninggalkan apa yang berkaitan dengan batin, apa yang berkaitan dengan jasmani. Zahirnya udah meninggalkan sebab duniawi, ya, udah khorikul adat, batinnya udah meninggalkan apapun yang berkaitan dengan nafsu. Kalau belum paham, ada peribahasa yang lain. Au takul. Tajridul zahir, tajrid zahir itu huwa tarku kullima yusghilul jawarih yashghulul jawarih an taatillah. Meninggalkan apapun yang zahirnya ini menjadi sibuk sehingga dia lalai dari Allah. Meninggalkan apapun ya yang bisa menyibukkan zahirnya sehingga dia lalai kepada Allah. Itu namanya tajrid zahir. Wa tajridul batin, tajrid batin huwa tarku kulli ma yusghilul qalb anil huduri ma'allah. Yaitu tajrid batin bisa dikatakan meninggalkan apapun yang menyibukkan hati kita sehingga tidak bisa hadir bersama Allah. Enggak sadar kepada Allah. Hadir itu bisa dikatakan sadar. Hadratillah itu berarti sadar Allah. Wa tajriduhuma huwa ifradul qalb wal qalib lillah. Nah, kalau tajrid keduanya yaitu dia sudah meninggalkan apapun yang menyibukkan hatinya dan sudah meninggalkan apapun yang menyibukkan zahirnya. Jadi apapun yang menyibukkan zahirnya ataupun batinnya itu ditinggalkan semuanya. Itu namanya tajrid keduanya. Gambarannya seperti apa sih ya? Ya mungkin nggak bisa digambarkan. Ada kalimat Buya Syakur yang sangat berkesan di sini. Kata Buya Syakur, kekasihku tidak pernah berinisiatif untuk melakukan apapun. Ya, dia hanya menunggu perintah dari Allah. Jadi udah nggak ngelakuin apapun, inisiatif apapun udah nggak ada. Tapi dia selalu siap siaga ketika ada perintah dari wa tajridul kamil fi dzahir wa tarkul asbab wa ta'riyatul badan min mu'tadis siyab. Nah, kalau tajrid yang sempurna di zahir nih ada lagi nih. Tajrid yang sempurna secara zahir yaitu meninggalkan segala sebab ya dan badannya itu melepaskan dari segala pakaian. Wah, ini bahaya lagi nih. Ini secara zahirnya aja nih. Jadi udah nggak berkaitan dengan sebab, meninggalkan asbab, badannya pun kelihatan seperti orang yang nggak keurus. Udah nggak pakai baju. Secara zahir ya. Artinya nggak pakai baju itu udah nggak mementingkan apa namanya jabatan, udah nggak melihat kedudukan. Fafil batin, nah tajrid yang sempurna secara batin ada lagi nih. Wa tajridul qalb min kulli wasfin dzamimin, yaitu membersihkan hatinya dari segala sifat yang tercela. Wa tahliyatuhu bikulli wasfin karimin, dan selalu menghiasi hatinya dengan sifat yang mulia. Wa huwa ayat tajridul kamil alladzi asyara ilahi syekhu syuyukhina Sayyidi Abdurrahman Al-Majzub biqaulihi. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Majzub di dalam syairnya. Oke, sahabat Tasawuf TV, mungkin kajian kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.